Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan dalam bentuk kemudahan dalam ibadah kepada Allah, maka inilah kenikmatan di atas kenikmatan duniawi. Apalah artinya dunia jika seandainya ternyata itu tidak bisa memudahkan kita dan menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang kita kumpulkan saat ini, maka hakikatnya adalah menjadi pemberat hisab kita di hadapan Allah. Entah itu nanti menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, ataukah na'udzubillah itu akan menjadi pemberat timbangan amal keburukan. Maka salah satu patokan harta kita itu bermanfaat dan berfaedah adalah semakin bertambahnya nikmat, semakin rajin dan semakin mudah untuk ibadah. Dan semakin harta itu digunakan untuk menjadi wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini, ketahuilah bahwasannya harta kita bukan harta yang barokah, bukan harta yang baik. Bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kalau begitu berarti kalau seperti itu apakah kita harus membuang harta kita? Tidak. Justru seharusnya kita berkonsentrasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan harta yang Allah berikan. Justru orang yang berharta itu seharusnya dia mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang yang tidak berharta. Karena para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka berkata dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dan memiliki harta, keluasan rezeki, mereka pergi dengan membawa pahala-pahala yang banyak. Kanu yusalluna kama nusalli. Mereka itu salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Akan tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi SAW mendapat laporan demikian. Karena ini menunjukkan fadilah, keutamaan bagi orang yang berharta, yang seharusnya dia pergunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam, dan ibadah ini menjadi tolak ukur, salah satu tolak ukur terbesar dalam kehidupan kita. Baik atau buruknya kualitas kehidupan kita ada pada satu ibadah ini, yaitu ibadah salat. Ibadah salat. Maka tema kita di malam hari ini adalah hikmah dari syariat salat. Ya, tidak sekedar berbicara tentang hukum-hukum salat, tapi hikmahnya apa saja? Apa saja yang terkandung dalam salat? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa pentingnya salat. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat dengan memanggil langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di balik hijab, hanya berbatasan dengan hijab.
Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu kewajiban yang tidak pernah ada perintahnya pada umat-umat terdahulu dalam bentuk perintah secara langsung, yaitu perintah salat. Perintah salat. Ya. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan perkara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril. Anda bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang puasa, maka turun lewat malaikat Jibril. Kewajiban ini dan itu berhijab turun lewat malaikat Jibril, akan tapi tidak dengan salat. Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada umatnya demi mendirikan salat. Maka ini bukan perkara yang remeh jamaah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkara salat merupakan perkara yang penting dalam agama. Manusia dalam beragama itu ibarat menyusun suatu bangunan tertentu. Ada bagian-bagian yang harus dia letakkan. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amril Islam. Puncak inti dari semua perkara itu adalah Islam. Semuanya ada dalam Islam. Tapi kata Nabi, wa amuduhu as-salah. Dan tiangnya agama Islam itu adalah salat. Anda bayangkan saja jika seandainya masjid ini tidak ada tiang. Apakah Anda tenang untuk salat di sini? Maka jawabannya tidak. Apakah Anda tenang untuk beribadah di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena salat itu bagaikan tiang dalam sebuah bangunan. Wa amudu as-salat. Baru wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad di jalan Allah. Anda kalau membangun bangunan, coba tiang dulu apa langsung atap dulu? Tiang dulu. Anda dirikan tiangnya, dindingnya. Baru setelah itu apa? Atapnya. Begitulah bangunan keislaman seseorang. Ketika seorang berkeinginan untuk jihad contohnya, maka yang harus diperbaiki pertama kali apa? Salatnya. Wallah, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Yahudi sampai kita mau mendirikan salat di masjid 5 waktu. Salat subuhnya seperti salat apa? Ya, seperti salat Jumat. Bayangkan itu. Kita sadari bahwasanya salat subuh yang datang berapa? 1 shaf. Iya kan? Iya. Dari semua berapa banyak orang yang ada di sekitar masjid-masjid kaum muslimin. Bukan masjid ini saja. Masjid-masjid kaum muslimin. Sampean kalau waktu Isya, di sini belum adzan, sampean udah dengar adzan dari luar. Sampean jalan radius 1 kilometer, itu nggak putus. Dengar adzan tuh nggak putus. Saking apanya? Banyaknya masjid. Tapi apakah masjid itu penuh semua? Jawabannya adalah tidak. Yang harus diperbaiki dari masyarakat kita adalah sholatnya. Bukan semangat jihadnya. Orang kalau sudah sholatnya benar, jihadnya benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, nah jangan harap jihadnya benar. Paling semangat doang. Ya, semangat doang, benar kagak? Iya kan? Iya. Kenapa? Karena bangunan keislamannya, tiangnya masih rapuh. Oleh karenanya, ini adalah koreksi untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Tidak ada yang terpenting dalam hidup kita saat ini untuk diperbaiki. Dan itu adalah penentu dari kehidupan kita kelak di hadapan Allah. Kecuali itu adalah sholat. Oleh karenanya apa? Hikmahnya sangat banyak. Di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, maka perhatikanlah semua kebaikan-kebaikan syariat Islam yang begitu besar. Allati hiya iqamis salah. Yang mana itu adalah iqamus salah, yaitu mendirikan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait, haji ke Baitullah. Fa indama ta'ammal as-salah, dan ketika engkau memperhatikan salat, allati hiya silatun bainal 'abdi wa baina rabbih, yang mana salat adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para ulama mengatakan,
Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup dengan banyaknya wasilah-wasilah kecuali itu akan sempurna dengan sholat. Kebahagiaan hidup akan sempurna dengan sholat. Silakan Anda punya harta yang banyak, silakan Anda memiliki angan yang panjang, silakan Anda memiliki apapun yang Anda inginkan. Pada akhirnya puncak kebahagiaan seorang muslim ada pada sholatnya. Percaya atau tidak? Kita mencari dunia, maka itu sangat melelahkan. Iya apa enggak? Iya. Jenengan hari ini pulang kerja? Pulang kerja. Gimana rasanya pulang kerja? Capek? Capek. Ngantuk? Ngantuk. Capek kan? Iya. Tapi pernahkah kita merasakan bahwasannya tidak ada kenikmatan dalam beristirahat dari penatnya aktivitas duniawi kita dalam sehari kecuali itu dalam sholat? Coba nikmati aja. Kenapa? Karena kenikmatan sholat itu istimewa, jemaah. Enggak semua orang bisa meraih kenikmatan sholat. Coba jenengan kalau lagi safar, ya, lagi capek nyetir segala macam. Waktu sholat, mampir ke masjid, wudhu, nikmatin dinginnya air tuh, nikmatin. Wudhu itu sambil dinikmati, udah, nikmati wudhu itu. Baru kemudian Anda ikut sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Wallah, itu nikmat. Nikmat. Salah satu kalimat yang menggembirakan ketika kita safar adalah satu aja. Alhamdulillah kita sudah sholat. Wah, itu tenang, Pak. Kecuali kalau kita nggak pernah sholat, Pak. Nggak jadi beban gitu loh. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Kenapa sholat disebut dengan silatul abdi? Ya, silatun bainal abdi wa baina rabbih. Kenapa disebut dengan penghubung antara hamba dengan Allah? Karena tidak ada cara untuk menghubungkan antara hamba dengan Allah kecuali itu melalui salat. Ya. Tajidu fiha al-ikhlasa lillahi ta'ala. Engkau menjumpai dalam salat ada pelajaran keikhlasan kepada Allah. Pelajaran keikhlasan dalam salat ini luar biasa, jemaah. Yang mana apabila seorang itu ketika salat terkontaminasi niat ikhlasnya dan sedikit rasa riya dan sum'ah, maka pahala salatnya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mengajarkan kita keikhlasan. Keikhlasan dalam melepaskan semua kesibukan duniawi. Keikhlasan kita dalam meluangkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan yang mengasyikkan. Keikhlasan kita kepada Allah untuk meninggalkan sementara keluarga-keluarga yang kita cintai. Kita pergi ke masjid, kita sholat. Itulah makna keikhlasan. Merelakan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua. Ya, wal iqbalu alaih. Dan bagaimana seseorang dalam salat mengambil pelajaran apa? Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita salat adalah menghadap Allah. Bukan menghadap manusia, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan, menetapkan kematian sesuai dengan keinginan dan kemauan Allah, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita berhadapan kepada zat yang memberikan semua kenikmatan hidup. Kita menghadap zat yang maha mulia lagi maha tinggi. Kita menghadap kepada zat yang menciptakan alam semesta. Kita menghadap zat yang besok kelak pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban atas amalan itu. Di situ ada penghadapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah diri kita pada saat kita sholat. Bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah diri kita dalam hidup. Ketika kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, maka kita pun akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ada pelajaran berikutnya, yaitu al-adab wal ihtiram.
bagaimana seseorang menjaga adabnya ketika salat, dan bagaimana dia menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat jamaah ada adab. Di antara adab-adab salat yang harus Anda perhatikan adalah berpakaian dengan pakaian yang layak lagi rapi untuk salat. Menggunakan wangi-wangian, perhiasan-perhiasan untuk salat. Maka ini adalah adab kesopan santunan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas atau tidak pantas ketika kita menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang seharusnya tidak digunakan untuk salat, tapi kita gunakan untuk salat? Apakah pantas atau tidak? Maka lihatlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat ada adab, ada ihtiram. Bagaimana seorang hamba menghormati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Anda bisa beradab dengan baik, berpakaian sopan sesuai dengan prosedur yang ada, ketika Anda menghadapi manusia, lalu mengapa kita tidak berusaha memiliki adab yang baik ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Kita tidak berusaha mempersembahkan jiwa kita dan raga kita ketika salat dengan kondisi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kenapa dalam salat itu, sebelum salat ada tajammul. Apa artinya tajammul? Berdandan, terutama bagi laki-laki yang akan pergi ke masjid. Menggunakan pakaian yang bersih lagi rapi, menggunakan wangi-wangian, bersiwak, berwudu dengan wudu yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakanlah setiap perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian akan pergi ke masjid. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan perhiasan-perhiasan dalam kondisi baik. Ya, dalam kondisi baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita bisa sopan kepada manusia, lalu mengapa kita tidak bisa sopan kepada Rabb-nya manusia, yang menciptakan manusia, yang telah menghidupkan manusia, yang telah memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia? Mengapa kita tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berusaha dalam kondisi baik, dalam keadaan kita berusaha yang memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena salah satu adab yang mulia adalah perhatikanlah bagaimana diri kita, aroma badan kita, aroma mulut kita ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mau salat beliau bersiwak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan pergi salat. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai wangi-wangian dan parfum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku pada salat. Kenapa? Karena Nabi bisa mempersembahkan kondisi terbaiknya ketika salat. Di situ ada adab jemaah. Jangankan pada saat salat, pada saat Anda berangkat dari rumah menuju masjid, ada adab di situ? Ada. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Bergegas boleh, karena itu merupakan bagian dari contoh terbaik, yaitu bergegas menuju salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Ini salat seminggu sekali loh. Jumat. Allah perintahkan untuk fas'au. Apa fas'au? Bersegeralah, berlarilah. Fas'au, bergegaslah ila dzikrillah. Menuju zikir kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Para ulama mengatakan, jika seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk bergegas dalam menghadiri salat Jumat, yang itu momennya adalah seminggu, sepekan sekali, maka lebih utama lagi untuk bergegas ketika menghadiri salat 5 waktu berjamaah ke masjid.
Yang seminggu sekali saja suruh bergegas, apalagi yang 5 waktu. Oleh karenanya, sudah paham ya sampai sini ya? Kenapa banyak orang yang terlambat ketika hadir salat Jumat? Karena dia tidak terbiasa tepat waktu untuk hadir salat berjamaah. Kita jangan pernah berharap untuk bisa hadir salat Jumat tepat waktu jika seandainya kita tidak terbiasa untuk salat jamaah di masjid setiap waktu, tepat waktu. Anda mau buat challenge, besok bentar lagi Jumat. Bentar lagi Jumat. Kita hadir salat Jumat, datang duluan, itu makso, opo, terpaksa atau sukarela? Atau ringan, atau berat? Coba lihat. Kalau berat, berarti ada yang tidak beres dengan sholat jamaah kita. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau ternyata itu ringan, ya sudah saya mau datang kayak begini, karena ini hari Jumat, begini sholat pertama, untuk mengejar pahala menyembelih unta, ya kan? Begitu, udah. Ada motivasinya. Nah, ini berarti ada yang beres nih sama sholatnya. Tapi ketika kalau Jumatan, aduh nanti dulu. Nanti aja, nunggu azan kedua, nunggu khotibnya naik, nunggu iqamah, nunggu khutbah kedua. Atau saya datang pertama, tapi nanti terpaksa. Berat, dia sholat Jumat dengan berat. Berarti ada yang gak beres sama sholat 5 waktunya selama 1 pekan. Bagaimana Anda bisa berlomba lari maraton jika seandainya Anda tidak biasa untuk lari? Butuh pemanasan jemaah. Butuh latihan. Nggak usah ngomongin Ramadan. Kejauhan Ramadan itu. Ramadan itu maraton ibadah habis-habisan kita. Dari siang sampai malam ketemu siang lagi. Jangankan maraton Ramadan, kita ini sudah dilatih oleh Allah untuk latihan setiap pekan. Tes pertamanya, tes setiap pekannya itu hari Jumat. Latihan yang paling utama untuk dilatih adalah latihan sholat. Sudah, kalau sholatnya benar, ngaji semua benar. Kalau sholatnya tidak benar, semua ibadahnya bakal nggak benar. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah kecuali itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholatnya. Kemudian dalam sholat itu jamaah ada al-ihtiram, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat seseorang bersujud kepada Allah, dia harus meletakkan wajah yang selama ini dia banggakan. Dia harus meletakkan wajah yang selama ini dia muliakan. Kita tidak akan pernah mau jika seandainya ada orang mengatakan, taruh kepalamu di kaki saya. Karena itu sebagai bentuk penghinaan. Kita akan marah jika seandainya ada orang yang melecehkan wajah kita. Karena bagi kita wajah ini adalah gambaran kemuliaan yang kita jaga, yang kita rawat. Tapi tidak ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatanmu, seluas apapun duniamu, sepanjang apapun anganmu, ya, sekaya apapun dirimu, seandainya engkau adalah seorang penguasa dunia, ketika engkau sholat, kau harus letakkan wajahmu sejajar dengan kakimu, bahkan sejajar dengan orang yang ada di hadapanmu, bahkan sejajar dengan orang yang ada di belakangmu, sejajar dengan kaki orang yang ada di kanan dan kirimu. Tidak ada yang boleh berbeda. Apakah orang yang kaya pada saat sholat, dia bersujud dengan sujud tetap mengangkat kepalanya? Jawabanlah tidak. Dia tetap bersujud kepada Allah dengan cara meletakkan wajahnya sejajar dengan kakinya. Jika engkau selama ini tidak bisa dan tidak mau untuk dipaksa oleh manusia, bagus. Akan tapi engkau tidak bisa untuk menolak paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat seorang hamba meletakkan wajahnya sejajar dengan lututnya, sejajar dengan kakinya, di saat itulah Allah perintahkan hamba untuk berdoa dengan penuh dengan pujian.
Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Kita tinggikan Allah di saat kita rendahkan diri kita. Kita tinggikan Allah di saat kita menghinakan wajah kita. Kita agungkan Allah, kita puji Allah dengan ketinggian dan keagungannya. Di saat kita mau tidak mau bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak penghormatan kepada Rabb alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan kondisi hamba yang seperti itu. Kenapa Allah suka dengan kondisi hamba yang banyak bersujud, banyak sholat? Kenapa? Karena Allah suka kalau hambanya itu menghinakan diri di hadapan Allah. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak memiliki hak apapun atas itu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksir du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, fa'aksir du'a, maka perbanyaklah doa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berjalan dalam pelariannya. Beliau itu lari. Tahu lari karena sebab apa? Beliau lari karena dikejar oleh pasukannya khalifah saat itu. Karena Sufyan Ats-Tsauri ditawari untuk menjadi hakim negara. Tapi dia tidak mau. Maka khalifah saat itu mengirim utusan untuk nego sama Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang kamu inginkan, kami beri selama kamu mau menjadi hakim. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Pergilah engkau dari sini, aku tidak membutuhkanmu dan aku tidak membutuhkan jabatan itu. Merasa diremehkan enggak itu khalifahnya? Merasa diremehkan jamaah. Maka tiba-tiba besoknya Sufyan Ats-Tsauri ini mau ditangkap sama khalifah, mau dipaksa. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri sudah kabur. Tahukah Anda dia kemana? Dia ke Mekah. Dia haji. Kabur haji jemaah. Haji. Dan selama 7 hari sampai 10 hari dia berhaji, dia tidak mengkonsumsi makanan kecuali itu sangat sedikit, dan ia banyak meminum air Zam-Zam dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zamun lima syuribalah. Zam-Zam itu sesuai dengan keinginan orang yang minumnya. Kalau dia pengen kenyang, maka Zam-Zam akan menjadi sebab kenyangnya dia. Kalau dia pengen sembuh, Zam-Zam bisa menjadi sebab wasilah dari Allah untuk kesembuhan. Maka dia minum itu. Sampai 7 hari badannya bergetar karena sebab rasa laparnya. Apa yang dia lakukan? Dia sholat 2 rakaat. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai murid-muridnya itu heran lihat gurunya sujud dan ngangkat-ngangkat kepalanya itu. Maka muridnya setelah selesai, Sufyan Ats-Tsauri, dia selesai, muridnya bertanya, "Wahai imam, mengapa engkau sujud begitu lama? Kenapa engkau tidak angkat kepalamu?" Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? "Aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sampai aku yakin bahwasanya doaku insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau saya ada optimis dalam hati doa saya pasti dikabulkan, ya, maka saya angkat kepala saya dari sujud." Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Kalau masih belum diangkat kepalanya, ulang lagi sholat sunnahnya, dibanyakin. Sampai hatinya yakin bahwasannya optimis doanya pasti dikabulkan. Dan tahukah Anda apa doanya Sufyan Ats-Tsauri saat itu? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sepotong roti dan sekantong susu. Sepotong roti dan sekantong susu. Indah enggak hidupnya begini? Indah cuma. Dan tahukah Anda, dia berdoa kepada Allah di tempat yang paling terbaik. Yang tempat yang paling mustajab. Di hadapan Ka'bah. Dengan persembahan sholat yang terbaik. Dengan doa yang luar biasa. Yang diminta itu hanya roti sama sekantong susu. Bukan dunia, bukan kendaraan, bukan. Satu hal yang sudah hilang, skill kehidupan yang sudah hilang dari kita adalah merengek ketika meminta. Kita nggak bisa merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa karena kita merasa sudah tua?
Apa karena kita merasa sudah dewasa sehingga kita malu untuk merengek kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah itu suka kok sama hambanya yang merengek ketika meminta kepada Allah. Yang benar-benar minta, ya Allah, wes pokoknya kabulono ya Allah. Lek semamane uang enggak iso, udah pokoknya kabulin sudah. Kalau seandainya itu mustahil, tolong jadikan itu mungkin bagi saya karena itu kebaikan buat saya. Dan lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri berdoa kepada Allah. Tidak berselang lama datanglah seorang wanita yang mengatakan, "Apa kamu Sufyan Ats-Tsauri?" "Iya, aku mendengar beritamu kamu pergi ya menuju Mekah. Aku mencarimu selama 7 hari dan ini ada sedikit hadiah untukmu dari ibuku." Apa itu? Sekantong susu dan sepotong roti. Apa yang dia lakukan dengan doanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya? Di situ ada bagaimana seorang ihtiram, memuliakan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kita tidak bisa merasakan bagaimana cara kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, jemaah. Yang ada kita salat, mengikuti imam, rukuk, sujud tanpa ada beban bahwasanya kita belum menghormati Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hadirnya hati, jiwa dalam salat kita. Hanya sekedar raga tanpa jiwa, tanpa ruh, seperti halnya jasad, ya, seperti kayu, jasad. Dan para sahabat mengatakan, dahulu kami hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami sangat mudah dalam mengetahui orang ini munafik atau tidak. Kami bisa yakin 100% ini orang munafik pas kapan? Ketika kami melihat dia sholat. Dia sholatnya bisa khusyuk apa enggak? Yang kedua, malas apa enggak? Kalau ada sisi kemalasan dan ketidakkhusyuan pada orang itu ketika sholat, maka kami yakin 100% orang ini terjangkiti penyakit kemunafikan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Dan mereka ketika berdiri untuk salat tidak ada ihtiramnya kepada Allah. Tidak ada penghormatannya kepada Allah. Mereka berdiri untuk salat dalam keadaan kusala. Tahukah Anda dalam bahasa Arab disebut dengan fu'al. Dengan wazan kusal, bukan kaslun atau kasilun, tapi kusal. Kusal itu adalah kemalasan yang sudah dibiasakan. Kemalasan yang sudah terbiasa. Sering dilakukan. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik itu ketika mereka setiap kali mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, setiap itu mereka berdiri dalam keadaan malas, tidak bisa menikmati salatnya. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak bisa berzikir kepada Allah kecuali sedikit. 2 poin terakhir itu ngikut dari salatnya, jemaah. Kalau orang salatnya malas, maka dia bisa rajin dalam salatnya. Kalau tidak merubah kemalasannya, dia ke masjid untuk riya. Ya, daripada saya dibilang orang nggak pernah ke masjid, Ustaz, mendingan saya ke masjid. Lumayan, kata orang kan baik, riya. Yura'unan nas. Orang kalau sudah riya dalam salatnya, dia malas, otomatis wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Orang kalau malas salat, pasti malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mau berzikir, enggak banyak. Kalaupun dia mau berzikir banyak, terkadang terjangkit penyakit riya. Dan ini semua akan berkaitan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya betapa banyak, kata Fudail bin Iyad, tidak semua orang merasakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa merasakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sholat, rukuk, sujud, belum tentu dia merasakan keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan itu mahal, jemaah. Mau ditebus pakai apapun enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Kemudian dalam salat itu was-sana wa du'a. Ada pujian, sanjungan kepada Allah, ada doa. Wal khudu'a lahu, ketundukan seorang hamba kepadanya.
wa mudhiral ijlali wa madharal ijlali minal 'abdi li rabbih, dan bagaimana seorang hamba menampakkan keagungan Allah dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yuaddi wajibal ikbari wat ta'zimi wat taqdisi li sayyidihi wa maulah. Bagaimana seorang hamba itu harus menunaikan kewajiban yang paling besar, paling agung, paling suci. Dia persembahkan kepada tuannya, dia persembahkan kepada Tuhannya, dia persembahkan kepada Zat yang memberikan segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah salat. Inilah salat. Mau sebaik apapun hidup kita, kalau enggak salat enggak ada kebaikannya. Mungkin sebagian orang mengatakan, saya tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting saya baik kepada orang. Gak bisa. Anda harus sholat. Oleh karena seburuk apapun kondisi hidup kita, sebanyak apapun maksiat kita, kembalilah kepada Allah dengan sholat. Kembalilah kepada Allah dengan sholat. Betapa banyak orang yang enggan untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena ngerasa dirinya berdosa. Karena merasa dirinya tidak layak. Padahal kunci kelayakan dia untuk menuju Allah kelak pada hari kiamat ketika ia pertama kali ke masjid untuk sholat. Hari ternikmat seorang hamba adalah ketika ia bertaubat. Dan bentuk taubat pertama seorang hamba yang paling nikmat adalah sholat. Sholat jemaah. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, sholat. Allah ampuni kok. Jangankan Anda ketika sholat, Anda berangkat dari rumah menuju sholat. Satu langkahnya bernilai satu pahala. Menggugurkan satu dosa. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 derajat lebih tinggi daripada sebelumnya. Lihat bagaimana orang yang pergi ke masjid saja ada fadilahnya. Belum lagi ketika dia berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku ini cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa fi qalbi nura. Dan pendengaranku, pandanganku, lisanku, hatiku, depanku, belakangku, atas, bawah, kanan, kiri, jadikan semuanya adalah bercahaya ya Allah. Dan cahaya itu akan dilihat kelak pada hari kiamat ketika seorang berangkat ke masjid dengan membaca doa itu. Maka perbanyaklah membaca doa itu. Karena itu akan menjadi sebab seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ibadah paling suci jemaah adalah ibadah salat. Ibadah yang paling mudah aksesnya untuk menuju Allah adalah salat. Tapi Masya Allah luar biasanya kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan perkara itu yaitu perkara salat lakabirah, perkara yang berat. Padahal aksesnya paling gampang kan? Sampai menuju masjid, ampar sajadah. Kalau ada sajadah alhamdulillah tinggal ambil wudu, sempurnakan wudunya, masuk ke masjid sholat. Betul nggak? Gampang nggak sebenarnya? Gampang gimana? Sampai kalau mau haji harus nabung dulu. Sampai kalau mau puasa harus nahan rasa lapar dan haus dulu. Sampai kalau zakat ada patokan Anda harus mampu dulu. Secara harta. Tapi tidak dengan sholat. Selemah apapun badan kita tetap ada kewajiban sholat. Tidak bisa berdiri, harus duduk. Nggak bisa duduk dalam sholat dalam keadaan duduk berbaring, ya, menggerakkan tubuh yang bisa digerakkan. Tidak bisa juga berisyarat dengan mata. Maka jika sudah seperti itu tidak bisa juga, ya berarti sudah, ya disolatkan sudah. Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang Allah berikan kesempurnaan fisik, waktu, kemampuan dan yang lainnya, akan tapi dia tidak sholat? Maka wallah dia lebih buruk daripada mayit yang telah wafat. Andai saja seseorang ketika di masa hidupnya dia merasakan kematian 1 kali dan dia bisa kembali ke dunia,
maka yang pertama kali dia inginkan adalah bersujud kepada Allah walaupun sejenak. Ya. Kenapa? Karena kedekatan hamba kepada Allah saat dia sujud. Ya, di saat dia sujud. Dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang berdiri di hadapan Allah, fayabtadi'u, dia mulai semuanya dengan pengakuannya kepada Allah bahwasanya Allah Maha Besar dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu akbar. Diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya dengan bacaan surah yang sangat pendek lagi ringkas. Apa itu? Bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah jemaah, hukumnya dalam sholat itu rukun sholat. Masih ada 1 menit ya. Rukunnya adalah rukun sholat. Jangan sampai lupa. Takbiratul ihram rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat. Ya, istiftah, doa iftitah itu sunnahnya sholat. Baca surah setelah Al-Fatihah itu sunnahnya sholat. Paham di sini ya? Di antara rukunnya juga adalah ruku, sujud, i'tidal. Itu rukun. Tasyahud, itulah rukun. Salam ke kanan, itu rukun dan kewajiban yang harus Anda tunaikan. Yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Dah, paham sampai sini ya? Ini rukun-rukunnya ini. Jangan sampai ditinggal. Dan ketika seseorang beribadah kepada Allah dan membaca Al-Fatihah dengan sempurna, Allah akan mengatakan dalam hadis qudsinya, ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abadi, hambaku telah muji diriku. Ketika dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan aku akan memberikan rahmat kepadanya sesuai dengan apa yang dia minta. Maliki yaumiddin, Tuhan semesta alam, maka kata Allah, saya akan mengabulkan semua permintaan dia kelak di akhir. Dijawab sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta. Apa kata Allah? Aku akan berikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kami berikan petunjuk, kata Allah. Iya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Aku lindungi dia sesuai dengan permintaannya dia. Dan itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Maka dengan hadis yang tadi, hadis qudsi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya Allah akan menjawab setiap bacaan Al-Fatihah hamba ketika dia salat. Ya, ketika dia memuji Allah, maka Allah akan jawab pujiannya. Dan Allah akan berikan apapun yang diminta oleh hamba sebagaimana kandungan doa dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena jangan pernah lalaikan diri kita dari salat ketika kita salat, terutama ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, kalau mungkin salat jamaah ya, bisa diwakilkan Al-Fatihah kita oleh imam. Ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah Anda lalai dari bacaan Al-Fatihahnya imam. Anda harus menghayati Al-Fatihah itu. Anda harus memaknai Al-Fatihah itu dalam hati Anda. Anda harus memahami bahwasannya kita pun meminta kepada Allah sebagaimana imam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun butuh hidayah sebagaimana imam meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menyepelekan itu. Karena tidak ada yang terbaik dalam diri kita kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ia sudah berusaha untuk salat, menghadirkan hati, khusyuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menghinakan wajahnya, dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka saat itu seorang hamba akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan hindarkan dia dari keburukan. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keburukan dan kemungkaran. Dan berzikir kepada Allah di saat salat itulah perkara yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah, pada saat sebelum wafatnya, Nabi bersabda kepada umat-umatnya, kepada sahabat, "As-salah, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum." Salatlah, salat, 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 urusan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya sebelum dan menjelang beliau wafat. Jika seandainya salat itu tidak penting, niscaya Nabi tidak memikirkan itu atas umatnya. Lalu bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat umatnya saat ini begitu mudah meninggalkan salat, begitu mudah mengakhirkan diri dari salat, begitu malas untuk mendirikan salat. Bagaimana? Oleh karenanya berusahalah sebaik-baiknya untuk mendirikan salat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pun minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku orang yang suka salat dan anak keturunanku sebagai orang yang suka salat. Karena tidak ada ibadah bagi Nabi Ibrahim yang terbaik setelah tauhid adalah salat. Karena tidak ada kebaikan dalam kehidupan dunia jika seandainya tidak salat. Tidak ada keturunan yang baik jika seandainya keturunan itu tidak salat. Tidak ada kebaikan pada keturunan itu. Maka orang tua yang sholat akan insya Allah menghadirkan keturunan yang sholat. Berikanlah contoh kepada anak tentang itu jemaah. Ya, dan salah satu di antara hasil dari sholat adalah pertolongan Allah untuk kemaslahatan agamanya dan kemaslahatan dunianya. Adapun pertolongan Allah untuk kemaslahatan agamanya, maka Allah akan mudahkan dia untuk continue dalam sholat. Allah akan jaga dia untuk mendirikan sholat. Allah akan berikan motivasi kuat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan dan sholat. Allah akan mudahkan dia untuk menghadirkan diri di dalam sholat. Itu salah satu tolak ukur Allah menolong kita dan sholat kita ada hasilnya. Barusan kita dengar azan. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya, kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada yang mampu menggerakkan kita untuk sholat ke masjid kecuali itu daya dan upaya dari Allah. Sekalipun telinga Anda tidak akan pernah terputus untuk mendengar suara azan di waktu sholat tiba, jika seandainya Allah tidak memberikan kekuatan kepada hati kita, niscaya kita tidak akan pernah hadir sholat di masjid. Oleh karena ketika Anda datang ke masjid, sholat bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa hadir ke masjid. Ini salah satu tanda Allah menolong hamba dengan hasil sholatnya. Nah, apa pertolongan Allah dalam masalah kemaslahatan dunianya? Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan bukakan kesempitan hidupnya. Allah akan tolong dia dari musibahnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada ingat dengan perkataan Syafiq, hafizallahu taala, Ustaz Syafiq Riza Basalam hafizallahu taala. Beliau mengatakan apa? Jika seandainya dalam kesulitanmu tidak ada lagi pintu dunia yang terbuka, masih ada sajadah yang bisa kau hamparkan. Pintu ampunan Allah, pintu harapanmu kepada Allah jangan pernah tertutup. Wah, itu kalimat indah banget itu, Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Memang betul. Dunia ini akan tertutup pada saat kita susah. Apakah orang akan menyebut kita di saat kita dalam kondisi baik? Jawabannya adalah tidak. Orang akan ngerasani kita di saat kita buruk dan tidak akan menolongnya kecuali hamba-hamba yang Allah bukakan hatinya. Betul? Betul. Maka saat itu kita akan mengatakan pintu harapan saya kepada hamba tertutup. Tidak ada yang terbuka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang terakhir jamaah hikmah dari sholat adalah sholat jamaah. Sholat berjamaah luar biasa. Kita akan saling mengenal satu sama lain. Kita akan nyambung. Kita akan saling memberikan rahmat. Setelah sholat kita bisa bercengkrama dengan orang. Kita mengenal. Bahkan kita akan mengatakan, mana si bapak fulan? Kenapa nggak jarang ke masjid lagi? Biasanya dia sholat. Betul kan? Iya. Oh, ternyata beliau sakit. Ternyata beliau telah wafat. Ternyata beliau begini. Ternyata beliau begitu. Kita tahu. Dari mana tolak ukurnya? Dari sholat. Padahal kita nggak tahu rumahnya terkadang. Kita ketemu di masjid sholat 5 waktu. Terkadang bahkan kita tidak tahu urusan rumahnya. Oleh karena sholat berjamaah menghadirkan kecintaan, menghadirkan rahmat, bisa memberikan kelembutan hati kepada sesama. Dan itulah fadilah keutamaan dari salat, ya, baik itu salat di masjid ataupun mendirikan salat secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menuju salat, menerima setiap salat-salat kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa cinta, menjadikan keturunan kita sebagai keturunan terbaik, yaitu keturunan yang mudah untuk mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.